Halo, selamat pagi para adik kami dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ketemu lagi bersama Bapak Francisco Tamba pada pertemuan ke-6 pada simulasi mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ya, sebelum materi Bapak sampaikan, Bapak harapkan anak didik kami semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat walaupun kita masih pembelajaran online ataupun pembelajaran jarak jauh ya, tetap menggunakan protokol kesehatan dan social distancing dan terutama menggunakan masker ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu kita masuk ke bab 5. Iya. Bab 5 adalah program pembuatan slide persentase. Program pembuatan slide presentasi ya. Sebelum kita ke sana, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya yang pertama, anak didik kami dapat menjabarkan pengertian dan manfaat Microsoft PowerPoint dengan tepat. Lalu yang kedua, anak didik kami dapat menyimpulkan pengertian dan manfaat Microsoft Word PowerPoint dengan terampil ya. Yang pertama tadi, anak didik kami dapat menjabarkan pengertian dan manfaat Microsoft PowerPoint dengan tepat. Lalu yang kedua, anak didik kami dapat menyimpulkan pengertian dan manfaat Microsoft PowerPoint dengan terampil. Jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama itu adalah mengenal Microsoft PowerPoint. Ya, Microsoft PowerPoint ini itu ada termasuk Office. Office itu ada 3 yang kita buat. Yang pertama itu Microsoft Office, Microsoft Word. Lalu yang kedua itu Microsoft Excel. Lalu yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Apa sih Pak Microsoft PowerPoint itu? Ya, sekarang perhatikan. Mengenal Microsoft PowerPoint. Sekarang ini model pembelajaran banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah jenis PowerPoint ya. Pemilihan model pembelajaran yang berbeda dengan biasanya untuk mengurai rasa bosan pada saat belajar. Mode yang bisa dipilih dengan menerangkan materi adalah slide presentasi ya. Seperti yang Bapak gunakan saat ini adalah menggunakan slide PowerPoint ya. Jadi selanjutnya adalah pengertian Microsoft PowerPoint. Apa sih Pak pengertian PowerPoint itu? Ya, ini adalah Bapak jelaskan ya. Proses pembelajaran tidak selamanya disampaikan dengan membaca buku. Penyampaian materi dalam belajar bisa disampaikan dengan slide persentase. Maka salah satu program yang populer dan sering digunakan Microsoft PowerPoint, yang sering digunakan adalah Microsoft PowerPoint. Maka Microsoft PowerPoint itu adalah salah satu bagian dari Microsoft Office yang berguna untuk membuat slide persentase. Ya, jadi Microsoft PowerPoint itu adalah salah satu bagian dari Microsoft Office yang berguna untuk membuat slide persentase. Ya, jadi yang untuk keperluan presentasi lembaga atau itu digunakan bisa digunakan di dalam lembaga pemerintah, perusahaan maupun di instansi sekolah ya dan bisa juga kita bisa membuat animasi sederhana di dalam PowerPoint Microsoft PowerPoint ini ya. Baiklah, selanjutnya itu adalah tampilan menu utama pada layar PowerPoint 2010. Ini adalah tampilan menu utamanya. Ada Quick Access Toolbar, ada Customer Access Toolbar, ada Title Bar, ada Tab Ribbon, dan sebagainya. Tolong diperhatikan ini ya. Ini adalah tombol-tombol atau tab-tab yang kita gunakan pada saat menggunakan PowerPoint. Apa sih Pak fungsi-fungsinya ini? Apa arti-artinya ini? Oke. Selanjutnya adalah pembahasan tentang
menu-menu dalam Microsoft PowerPoint. Ya, ini udah jelas. Yang pertama themes, yaitu adalah untuk memberikan tema pada slide format. Yang kedua, background untuk menggunakan format background slide. Oke. Ada foto album untuk membuat foto album. Lalu yang selanjutnya ada video, menyisipkan file video baik di PC atau internet. Lalu ada audio, transition to this slide. Lalu ada sound, durasi, advance slide, ada preview, animasi final, from beginning, slideshow, hide slide, dan new slide, layout, serta recent. Apa sih Pak pengertian-pengertian? Ya, ini ada pengertiannya. Silahkan kamu baca mulai dari A sampai R ya. Jadi ini ada pengertian-pengertian dari menu-menu Microsoft PowerPoint yang ada di tampilan berikutnya ya. Jadi selanjutnya itu pasti ada keunggulan dalam Microsoft PowerPoint ya. Sebuah program membuat slide PowerPoint, presentasi di PowerPoint memiliki beberapa keunggulan, yaitu keunggulannya adalah dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang canggih, hampir setara dengan Macromedia Flash. Ya, ini hampir menyerupai ya. Lalu selanjutnya animasi yang disediakan bervariasi. Itu maksudnya kita bisa membuat animasi melalui PowerPoint juga bisa. Nanti kita tapi yang lebih ini adalah untuk membuat slide presentasi. Untuk membuat animasi sederhana bisa melihat dari sini ya. Lalu dengan slide presentase maka dapat menarik audiens. Dengan slide presentase maka dapat menarik audiens atau dengan transisi baru dan meningkatkan animasi. Lalu selanjutnya dapat mempercepat pekerjaan. Lalu yang ke bagian E dapat mengakses presentase dari lebih banyak lokasi dan lebih banyak peringkat. Yang ke F mengatur dan mencetak slide dengan lebih aktif. Lalu yang terakhir itu mudah dioperasikan ya. Jadi ini adalah keunggulan Microsoft PowerPoint. Nah, jadi Microsoft PowerPoint itu merupakan salah satu dari Microsoft Office juga yang bisa digunakan di dalam komputer ya. Itu adalah untuk menggunakan slide presentase kita nanti ya. Baik untuk pembelajaran hari ini perkenalan Microsoft PowerPoint itu adalah sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak harapkan silahkan anak didik kami untuk mempraktekkan ini, membuka-buka lagi kalau ada komputer atau laptop di rumah, silahkan dipraktekkan, silahkan dibuka-buka. Lalu Bapak harapkan juga semua pembelajaran PowerPoint ini dicatat dan ditanya sama Bapak jika ada yang belum paham tentang pengertian-pengertiannya ya. Untuk sementara ini kita masih ke dalam perkenalan Microsoft PowerPoint dulu ya. Ya, baik. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Bapak harapkan semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19. Baik, sebelum Bapak tutup, mari kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak ucapkan dan selamat pagi.